Baik, halo teman-teman. Nah, di seri ini kita akan belajar bahasa pemrograman Golang. Untuk belajar bahasa pemrograman Golang, ada banyak sekali agenda yang akan kita lakukan pada seri ini. Yang pertama adalah pengenalan dulu dan juga setup awal. Kemudian ada dasar bahasa Golang yang teman-teman harus kuasai terlebih dahulu. Kemudian fungsi dan error handling, structs and interface, concurrency, JSON and IO, dan masih banyak lagi. Dan nanti di akhir kita akan ada studi kasus pembuatan RESTful API. Nah, sebelum kita lanjut ke pembelajaran, teman-teman harus tahu dulu tentang tujuan belajar. Kalau teman-teman nggak tahu tujuan belajar, nanti bakal malas gitu di tengah-tengah pembelajaran. Sehingga teman-teman harus tahu, tentukan dulu tujuan belajar bahasa pemrograman Golang itu apa gitu. Jadi di seri kali ini tujuan dari belajar bahasa pemrograman Golang ini tentunya adalah bisa menguasai bahasa pemrograman Golang itu sendiri. Dan yang kedua, teman-teman setelah menyelesaikan seri ini, harusnya teman-teman bisa membuat sebuah RESTful API beserta autentikasinya menggunakan bahasa pemrograman Golang. Dan itu adalah tujuan belajar kita di video tutorial belajar Golang. Untuk persiapan awal butuh Visual Studio Code, yaitu yang pertama sebagai text editor untuk mengetikkan kode, dan juga installer Golang. Kalau teman-teman download, kunjungi link di sini, codevisualstudio.com download. Nah, kemudian pilih sesuai sistem operasi laptop teman-teman masing-masing. Nah, kebetulan di laptop saya sudah terinstall Visual Studio Code, jadi saya tidak perlu download. Dan untuk cara instalasinya sangat mudah, tinggal teman-teman klik saja 2 kali, kemudian next terus begitu. Nah, kemudian yang kedua, kita butuh yang kedua yaitu tentang installer Golang itu sendiri. Jadi kalau teman-teman mau download installer Golang, teman-teman tinggal kunjungi website ini, go.dev /dl gitu ya. Kemudian di sini teman-teman akan disuguhkan versi. Nah, di sini ada versi yang stable version itu 1.251. Nah, di sini teman-teman sesuaikan juga sama OS yang teman-teman miliki. Jadi saya download yang Windows. Yang versi stable ini 1.25.1. Ini saya download. Oke, udah selesai. Kita langsung install aja. Cara untuk menginstalnya, kebetulan saya juga belum install Golang. Di sini tinggal teman-teman next. Nah, next saja. Nah, di sini saya akan memindahkan ke tempat lain. Tapi teman-teman kalau misal ingin defaultnya di di data C itu boleh. Tapi karena di saya hampir penuh di C, jadi saya pindahkan di D. Nah, di sini udah pindah. Oke, install. Oke, sudah selesai. Kita klik finish. Nah, sekarang setelah teman-teman install Golang installernya, nah selanjutnya adalah melakukan tes dulu. Apakah instalasi ini benar-benar sudah selesai, sudah finish gitu ya. Nah, untuk melakukan testingnya, buka GMD di sini. Nah, kemudian kita ketikkan go version. Oke, nah di sini sudah terinstall. Jika teman-teman di CMD atau command promptnya muncul go version go 125.1, nah itu atau berarti Golangnya udah terinstall secara benar gitu ya. Oke, selanjutnya kita akan membuat program sederhana menggunakan CMD ini. Jadi tetap di sini saya akan masuk ke folder dokumen dulu. Di sini untuk dir. Nah, di sini
folder dokumen ada, berarti cd documents. Oke, sudah masuk. Dan di sini untuk membuat directory, teman-teman tinggal ketikkan mkdir eh, golang belajar golang, ya belajar golang gitu ya. Enter. Oke, kita dir lagi. Nah, di sini ada nih foldernya itu belajar golang. Jadi teman-teman tinggal masuk ke folder tersebut, cd belajar golang. Kita CLS biar. Nah, setelah masuk kita harus melakukan yang namanya inisialisasi Go modul. Untuk menginisialisasikan, kita perlu mengetikkan Go mode init hello world. Klik enter. Oke, dan sudah tergenerate sebuah file go.mode. Kalau kita lihat filenya hadir. Nah, di sini ada nih go.mode. File ini tugasnya mencatat nama modul dan dependensi atau library luar gitu ya, yang nantinya akan kita pakai. Oke, kita masuk aja ke foldernya. Oke, kita akan buka foldernya melalui Visual Studio Code dengan cara go titik. Ini akan buka Visual Studio Code di directory ini. Nah, di sini ada go.mode. Nah, kemudian kita coba buat satu file golang. Coba main.go. Di sini kita akan coba buat hello world sederhana aja. Oke, kita buat mengetikkan package main, kemudian import fmt func main. Oke, kita akan bedah satu-satu di sini. Package main. Setiap file Go harus diawali dengan deklarasi paket. Paket main adalah paket spesial yang memberitahu Go atau Golang ya, bahwa file ini bisa dieksekusi atau dijalankan secara langsung. Kemudian di sini ada fmt. Perintah ini mengimpor atau memuat paket pustaka standar bernama fmt, singkatan dari format. Paket ini berisi fungsi-fungsi untuk keperluan input dan juga output, seperti mencetak teks ke layar, seperti itu. Nah, kemudian function main artinya ini adalah fungsi utama. Ketika program Golang dieksekusi, Go akan otomatis mencari fungsi bernama main dan menjalankan kode di dalamnya. Inilah titik masuk program kita atau pintu utamanya, seperti itu. Nah, kemudian di sini ada fmt println gitu ya. Nah, di sini kita memanggil fungsi println atau println itu dari paket fmt untuk mencetak teks hello world ke layar. Nah, sekarang untuk menjalankannya kita buka terminal. Nah, untuk terminal atau CMD ya, command prompt ya, teman-teman bisa menggunakan CMD yang tadi, yang bawaan dari Windows, atau di terminal punyanya Visual Studio Code dengan cara klik tombol Ctrl Backtick. Nah, di bawahnya ISC Backtick, letaknya di bawahnya ISC gitu. Nah, teman-teman ketikkan Go, ingat ini harus di folder ini, di folder tempat ada main.go-nya ya, tempat file golangnya. Untuk menjalankannya, teman-teman tinggal ketikkan go run main.go, enter. Oke, nah muncul. Sekarang muncul di layar adalah tulisan hello world. Artinya kita udah berhasil untuk mencetak sebuah tulisan hello world ke layar. Di dalam Golang itu tidak hanya go run, tapi ada juga yang namanya go build. Fungsinya untuk apa? Untuk membuat file eksekusi.
Perintah go build hanya akan mengkompil kode kita dan menghasilkan sebuah file executable. File ini yang bisa kita distribusikan atau jalankan berulang kali tanpa perlu mengcompile lagi. Nah, caranya adalah kita hanya perlu mengetikkan go build. Nah, enter. Nah, setelah selesai maka akan ada hello world.exe. Nah, kalau teman-teman perhatikan, kita tidak menulis nama file hello world.exe. Nah, ini didapat dari mana? Ini didapat dari, nah, kalau kita perhatikan di sini hello world.exe, padahal kita hanya menjalankan perintah build. Nah, ini didapat hello world ini didapat dari gomod. Nah, di sini ada modul hello world. Nah, ini akan menjadi nama executable filenya. Oke, sampai sini video tentang overview apa yang akan kita pelajari ke depan, bagaimana cara kita belajar bahasa pemrograman Golang, kemudian materi apa aja yang akan kita bahas nantinya. And ya, sampai jumpa lagi di video berikutnya.